Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Istiqomah dengan NIM 23080960031 dengan kelas TI 2A akan mempresentasikan bab flip-flop untuk tugas kelas kali ini. Apa itu flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian elektronika dengan dua kondisi stabil yang digunakan untuk menyimpan informasi berdasarkan prinsip multivibrator bistabil. Flip-flop ditemukan oleh William Eccles dan F. B. Jordan pada tahun 1918, menjadi dasar penyimpanan data pada komputer dan smartphone, serta digunakan sebagai penghitung detak dan pensinkron sinyal. Sebagai blok fundamental dalam sistem digital, flip-flop dan latch adalah elemen penyimpanan data dalam rangkaian logika sekuensial. Lanjut, macam-macam flip-flop ada 4, yakni flip-flop SR, flip-flop JK, D flip-flop, dan T flip-flop. Apa itu flip-flop SR? Flip-flop SR adalah flip-flop yang paling umum digunakan dalam sistem digital. Flip-flop SR gerbangan adalah flip-flop dasar yang memberikan umpan balik dari kedua outputnya kembali ke input yang berlawanan. Rangkaian ini digunakan untuk menyimpan bit data tunggal di rangkaian memori. Jadi flip SR memiliki 3 input, yaitu S dan R, dan output saat ini K. Untuk output key ini terkait dengan riwayat atau status saat ini, istilah flip-flop berkaitan dengan operasi perangkat yang sebenarnya, karena dapat dibalik ke keadaan set logika atau di-flop kembali ke keadaan reset logika yang berlawanan. Kita dapat mengimplementasikan flip-flop set reset dengan menghubungkan dua gerbang dan dua input cross-coupled bersama-sama. Dalam rangkaian flip-flop SR, dari setiap output ke salah satu input gerbang NAND lainnya, umpan balik terhubung. Jadi, perangkat memiliki dua input, yaitu set S dan reset R, dengan dua output key dan key aksen atau keybar. Masing-masing di bawah ini adalah diagram blok dan diagram rangkaian flip-flop SR. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel kegunaan flip-flop SR. Di sini kita memiliki diagram rangkaian flip-flop SR. Nah, di sini sendiri dalam flip-flop SR memiliki dua input, yaitu S dan R, dan kemudian ditambah satu lagi input key. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ke tabel kebenaran dulu. Di tabel kebenaran SR ini kita memiliki input 0 dan R 0. Maka seperti yang sudah dijelaskan dalam gerbang logika kemarin, di rangkaian NAND, jika input 0, maka hasil yang keluar adalah 1. Nah, S di sini memiliki input 0, maka hasil yang akan keluar adalah 1. Sudah pasti 1. Jadi, key, hasil 1 inputan 1 key, itu akan kembali masuk ke dalam input Y ini bersama dengan input R. Maka keluar di sini akan 1. Nah, dalam flip-flop SR sendiri, hasil key dan key aksen atau keybar 1-1 itu tidak dibolehkan, karena flip-flop sendiri merupakan kebalikan atau dikembalikan, di-flop atau dikembalikan. Berarti jika output key 1, maka key aksen seharusnya 0, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, kemudian di sini juga kita memiliki input S0 dan input R1. Karena input S0, maka hasil dari key 1, kemudian key dimasukkan kembali ke dalam input bersama dengan R1. Tadi input R kan 1 dan 1, maka hasilnya 0. Jadi, key hasilnya 1 dan key aksen hasilnya 0, sama ya. Kemudian input S1 dan input R0. Di sini 1. Kalau input S1 kan kita nggak tahu ya, bisa saja dari
output yang keluar dari key aksen ini 0 apa 1. Nah, kemudian kita lihat dulu R-nya inputnya tadi 0, maka hasilnya di sini key aksen berarti hasilnya 1. Kemudian dimasukin lagi kembali bersama input S 1 dan 1, hasilnya 0. Berarti key hasilnya 0 dan key aksen hasilnya 1. Oke. Jika S, kemudian ada input S dan S sama-sama 1, itu hasilnya kita tidak tahu, kita tak tentu gitu. Di sini nama tak tentu. Jadi hasil dari key dan key aksen pada input 1 dan 1 itu tidak bisa ditentukan karena hasil ditentukan dari inputan salah satu key atau key aksen gitu kan. Oke, lanjut flip-flop JK. Flip-flop JK digunakan untuk menghilangkan kelemahan flip-flop SR, yaitu keadaan tidak terdefinisi. Flip-flop JK dibentuk dengan melakukan modifikasi pada flip-flop SR. Flip-flop SR ditingkatkan untuk membangun flip-flop JK. Ketika input S dan R disetel ke true, flip-flop SR memberikan hasil yang tidak akurat atau kurang akurat. Tetapi dalam kasus JK flip-flop atau flip-flop JK, ia memberikan output yang benar. Nah, pada flip-flop JK, jika kedua inputnya berbeda, nilai J pada tepik clock berikutnya diambil oleh output Y. Jika kedua inputnya rendah, maka tidak terjadi perubahan. Dan jika tidak pada tepik clock, kemudian dari satu state ke state lainnya, output akan ditoggle. JK flip-flop adalah set atau reset flip-flop dalam sistem digital. Oke, lanjut untuk tabel kebenaran flip-flop JK. Di sini kita memiliki diagram rangkaian flip-flop JK. Dalam diagram tersebut, dasarnya masih sama, yaitu diagram flip-flop SR. Bedanya kita di sini ditambah oleh rangkaian NAND lagi, oke. Terus di sini inputnya ada input JK dan clock atau detak. Nah, ini hasilnya nanti akan kembali bersama input J. Nah, hasil key aksen itu akan kembali bersama input J. Begitu pula dengan hasil dari key akan kembali dimasukkan bersama input K. Oke, langsung ke tabel kebenaran. Tabel kebenarannya, jika input JK 00, maka hasilnya di key ataupun key aksen itu tetap key N atau tetap gitu. Berarti key hasilnya key 0 dan key aksen juga 0. Nah, ini disebutnya keadaan tetap atau tidak berubah. Oke. Di sini kita memiliki input J yakni 0 dan K1, maka hasil dari output P adalah 0 dan key aksen adalah 1. Nah, bentuk ini disebut dengan keadaan reset. Nah, untuk selanjutnya, jika input J adalah 1 dan K 0, maka hasilnya akan output key akan dihasilkan 1 dan key aksen 0. Nah, untuk keadaan ini disebut dengan keadaan set. Kemudian, dalam flip-flop JK ini, jika input J dan K sama-sama 1, maka hasilnya itu, hasil key adalah hasil key aksen, key N aksen, atau dibalik gitu. Nah, dan key aksen hasilnya itu hasil dari key. Jadi dibalik. Nah, keadaan ini disebut dengan keadaan toggle. Oke. Selanjutnya, D flip-flop. D flip-flop adalah jenis flip-flop yang digunakan untuk menyimpan dan mengganti nilai data ketika naik atau turunnya sinyal clock. D flip-flop memiliki dua input utama, yakni 1. Data atau D. Input ini digunakan untuk menyimpan data yang ingin kita simpan dalam flip-flop. Kemudian clock atau CLK. Input ini mengatur kapan data akan disalin ke dalam flip-flop. Nah, selain dua input utama di atas, D flip-flop juga dapat memiliki input tambahan seperti clear dan preset untuk mengatur keadaan awalnya. Oke, selanjutnya. Tabel kebenaran D flip-flop. Di sini kita memiliki
diagram rangkaian D flip-flop. Ini dasarnya masih sama menggunakan flip-flop SR, namun di sini ada tambahannya, yakni inverter. Di sini ada inverter yang nanti akan masuk ke sini, dan kemudian ada clock di sini. Oke, selanjutnya kita lihat ke tabel kebenaran. Nah, di tabel kebenaran ini kita memiliki input D. Nah, jika input D ini dimasukkan dan clock datang atau turun, maka D akan langsung ditransfer ke key. Maka hasilnya key adalah tetap 0, dan jika D memiliki input 1, kemudian clock tersebut turun, maka 1 juga akan langsung ditransfer ke key. Jadi key hasilnya juga 1. Maka jika key hasilnya 0, key aksen akan 1. Nah, ini disebut dengan reset. Kemudian jika key outputnya adalah 1, maka key aksen hasilnya 0. Nah, keadaan ini disebut dengan set. Oke. Lanjut. T flip-flop. T flip-flop adalah jenis flip-flop yang digunakan untuk mengimplementasikan fungsi toggle atau toggling. Flip-flop T memiliki satu input tunggal yang disebut dengan T atau toggle, dan satu input clock atau CLK. Berbeda dengan jenis flip-flop lainnya seperti JK flip-flop atau RS flip-flop, flip-flop T hanya memiliki satu input. Oke, selanjutnya adalah tabel kebenaran T flip-flop. Nah, di sini kita memiliki diagram rangkaian T flip-flop. Masih sama dasarnya pakai diagram SR, flip-flop SR. Nah, di sini kita juga ditambahin sini ada rangkaian N atau N. Kemudian dari sini ini nanti output dari inputan ini akan kembali diinput ke sini, dan kemudian di sini dalam flip-flop T ini cuman ada satu inputan, yakni T. Nah, oke, langsung saja ke tabel kebenaran. Nah, di tabel kebenaran ini jika input T sama dengan 0, maka key hasil dari outputnya itu tetap 0. Karena ini di sini ada clock juga kan. Nah, tetap 0. Jadi key aksen outputnya adalah 1. Nah, begitu pula dengan T dengan inputan 1, maka key-nya akan mengoutput 1. Kemudian key aksen juga kosong. Oke. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.